Sandi Maulana. Singkat cerita apa yang sudah saya ceritakan mengenai tentang Sandi Maulana yang belajar mendatangi saya. Kafi juga mendatangi saya. Di situ saya ada di dalam ruangan dekat dengan toilet. Kemudian di sampingnya ini tempat masak ya, dapur ya. Jadi tempatnya sempit. Di toilet lah, siang malam di situ aja. Tafakur, memikirkan apa yang harus dijalankan 41 hari. Meminta, memunajat kepada Allah. Apa sih tujuannya ke kota Batam ini? Ya. Kalau hanya mencari suatu kesenangan, kalau hanya sekedar mencari kerja, di Jawa itu banyak pekerjaan. Bukan hanya di kota Batam. Ya. Kalau hanya sekedar mencari pengalaman, Jawa itu banyak. Masih belum dikuasai semuanya tentang hal-hal yang ada di Pulau Jawa. Kalau hanya sekedar mencari itu, ya. 41 hari ini bukan sebentar, lama. Ya, lah meminta kepada Allah, meminta petunjuk. Nah, kalau bahasa gampangnya itu tirakat. Zuhud. Kalau bahasa lain itu zuhud. Kalau ngerti zuhud, betapa. Tak mau bicara sama orang. Kalau nggak penting nggak bicara, bilang pilih aja di situ. Pegangannya tasbih, duduk, habis itu nanti minum, habis minum makan mandi, duduk lagi, terus kayak gitu. Datanglah seorang laki-laki bernama Kafi ini. Ini Kafi. Ikut jemaah tabligh ya. Ini ikut jemaah tabligh ini. Nah, Kafi ini ikut jemaah tabligh. Datang ke saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama, masuk dia, masuk. Siapa namanya? Masuk. Karena di dalam bilik itu sendiri saya. Ustaz Mahmud lagi keluar, ya kan? Sama istrinya beliau keluar. Saya penjaga rumah lah, Haris kalau bahasa Arab. Datang Ustaz Mahmud panggil Kafi. Di situ ada keponakan saya, Taufik. Coba datangi. Datang. Yang suruh mendatangi saya ada namanya Maulana Sandi Maulana. Kemudian ada Kafi, Rafli Kafi. Kemudian ada Jerry itu ya. Ada lagi satu itu, Hanif. Ada 4 orang. Terakhir Aidil itu pun gak pernah dalam ya. Orang 3 datang, Rafli. Selalu bertanya tentang persoalan ilmu. Ya, ini sedikit memberikan cerita pendek. Tanya tentang persoalan agama ini. Saya bilang, saya bodoh. Jangan tanya kepada saya, tanya kepada guru-guru yang lain. Saya ini orang yang sedikit ilmu. Ya, ada saksinya ini. Ustaz, ada lagi yang tanya tentang sejarahnya ini. Saya bilang, nggak ngerti saya. Coba tanya kepada yang paling mengerti. Nanti kalau saya memberikan pengertian nanti salah. Takut ada tuntutan nanti di akhirat. Karena seringnya bertanya, akhirnya ambil pena, ambil kertas, nih tulis. Dari awal itulah, sehingga Kafi ini banyak belajar. Yang saya ingat. Ya. Kemudian kenal, akrab. Ya kan? Datanglah Kafi ke Tanjung Banon, PPA.
PPA, Pondok Pesantren Agro, yang diantarkan oleh Sandi Maulana. Apa tujuannya? Hanya sekedar ingin tabarruk lah, ya, berkhidmat di PPA, sekaligus mau berpamitan untuk apa? Kuliah, ya, berpamitan untuk kuliah di Medan. Ya. Kafi mau pergi ke Medan, tapi kuliah. Ya. Ambil jurusan apa? Mengambil jurusan akidah. Jadi berangkat ke PPA, dia mencari bekal, berkhidmat sekaligus mencari bekal, bertanya tentang persoalan akidah. Kafi ini jauh-jauh dari Palmeraya pergi ke mana? Ke Tanjung Barat. Padahal di Palmeraya itu banyak orang-orang yang berilmu, orang-orang yang merupakan pakar-pakar dalam persoalan ilmu akidah itu. Di Bengkong ada Ustadz Junaidi, banyak. Sudah keliling kafe ini. Nah, akhirnya berlabuhlah di Tanjung Banon, berlabuh di Tanjung Banon, sehingga dengan maksud dan tujuan berkhidmat sekaligus menimba daripada pengertian pemahaman dalam persoalan ilmu akidah untuk bekalnya beliau, sekaligus bekal untuk kuliah di Medan. Kebetulan Kafi ini adalah orang Medan. Di sini yang dari Medan siapa? Coba angkat tangan. Yang dari Medan siapa? Yang dari Medan, anak-anak ini siapa? Kamu dari Medan? Angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Siapa namanya? Muas, ini dari Medan, iya. Dari Medan. Yang dari Medan siapa? Satu orang ini. Nah, kamu punya kawan ini. Kafi ini juga dari Medan, asli anak Medan. Ya. Dia mau pulang ke Medan. Ibu bapaknya di sini ya. Dia mau ke Medan, pulang ke habitat aslinya, pulang ke tanah lahirnya untuk kuliah mengambil jurusan akidah. Ya, kita doakan Kafi ini. Kita doakan. Pesan saya kepada Kafi, ya, sudah 1 bulan ya Anda di PPA, ya. Pesan saya, belajarlah sejauh mana kamu punya kemampuan, punya keinginan, punya kemauan. Ya. Orang berhasil itu karena kemauannya tinggi. Orang yang berhasil mendapatkan ilmu banyak itu karena dari sisi kemauannya yang besar, yang banyak, tinggi kemauannya. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya kemauan untuk belajar, ya nggak dapat. Tapi kalau Anda punya kemauan untuk belajar, insya Allah Anda akan mendapatkan ilmu. Dari perjalanan Anda mencari ilmu ini, pelajarilah dan fahamilah nama yang Anda sandang, yang merupakan hadiah daripada kedua orang tua. Namanya yang biasa kita panggil dengan sebutan nama Kafi. Kafi ini artinya adalah cukup, ya. Kafi artinya cukup, yang bisa mencukupi. Bisa nggak bisa, Anda harus bisa, karena Anda sudah cukup kalau bahasanya. Karena kalau kita melihat dari arti dan makna suatu nama yang disandang oleh Anda, yang merupakan hadiah kedua orang tua, yaitu Rafli Kafi, yang biasa dipanggil dengan sebutan Kafi, itu Kafi ini memiliki arti dan makna cukup, yang mencukupi. Yang seharusnya Anda ini harus, kalau cukup itu bisa.
dari sisi apa? Cukup pengalaman, cukup pengetahuannya. Nah, kalau bahasanya cukup pengalamannya, cukup pengetahuannya, cukup pengertiannya, cukup daripada ilmunya. Nah, dalam arti di sini ini luas, ya, maknanya cukup ini luas. Ya. Kalau menurut studi numerologi, nama kafi ini mempunyai, saya ulang, kafi ini menurut studi numerologi, nama kafi ini mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab. Itu kalau kita mengistilahkan dari sisi studi numerologi, bahwa nama kafi ini mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab, yang melindungi, yang bisa merawat, yang bisa bermasyarakat, yang memiliki sosial yang tinggi, selalu seimbang. Seimbang dalam arti dia sejalan. Kalau artinya arti yang lain, kalau bahasanya itu tidak memilih memilah, mau berkawan dengan siapapun bisa. Ini kafi, ya, seimbang dia, nggak berpatokan dengan satu suku, tapi suku semuanya bisa dirangkul. Harapan saya kafi bisa menjadi seorang anak yang bisa mengamalkan, yang bisa membuktikan nama yang Anda sandang, yang merupakan hadiah dari orang tua, yaitu kafi, yang bisa mencukupi dan bisa menyeimbangi kehidupan Anda, ya. Kalau seimbang itu, kalau bahasa lainnya, ya, khairul umur awsatuha. Suatu hal yang paling disukai oleh Nabi itu pertengahan lah, ya, nggak memilih memilah, di tengah-tengah aja. Jadi orang arif, jadi orang bijak, simpati, percaya diri, memiliki sifat percaya diri, bersemangat untuk menjadi pribadi yang positif, ya. Itu makna kafir luas. Intinya dari sisi kepribadian yang bertanggung jawab, suka melindungi, merawat, bermasyarakat, sosial yang tinggi, simpatik, seimbang, percaya diri, bersemangat untuk menjadi pribadi yang positif. Ini adalah merupakan salah satu isi dari wadah kafi. Kafi itu ibaratkan wadah, ibaratkan kafi itu gelasnya lah, gelas. Isinya gelas itu macam-macam. Jadi kamu ini adalah seorang manusia yang diberi nama kafi oleh ibunya, kan? Lah kafi ini, kalau diibaratkan kafi ini cukuplah kalau bahasanya. Ibaratkanlah, Anda ini jadikanlah diri Anda ibaratkan gelas atau wadah. Di dalam wadah ini pasti ada isinya. Kalau baskom isinya apa? Kalau gelas isinya apa? Gelas ini ya wadah untuk minum, tapi di dalamnya itu bermacam-macam, bisa mewadahi daripada teh, kopi, susu, jus, dawet. Nah itu. Jadi isinya kafi, isinya gelas ini adalah Anda harus punya sifat yang bisa bertanggung jawab, punya kepribadian yang bertanggung jawab, bisa melindungi antara sesama. Kalau punya adik, lindungi adik kamu. Kalau punya ibu bapak, lindungi ibu bapak kamu. Kalau punya sahabat, lindungi sahabat kamu. Nah, di dalam diri kamu harus bisa merawat, menjaga keharmonisan keluarga, merawat dan menjaga keharmonisan tetangga, merawat dan menjaga keharmonisan para sahabat, para kawan-kawan Anda di dalam kampus misalnya, bisa bermasyarakat, ya, tidak memilih, tidak memilah. Walaupun masyarakatnya seperti ini, Anda selalu senang, bahagia, banyak ngomong, tidak banyak ngomong, cerewet ataupun tidak cerewet misalnya, Anda selalu gimana, biasa-biasa aja. Nanti masyarakatnya kuat, ya, sosialnya kuat, tinggi, seimbang, bisa menyeimbangi. Oh, kalau musuh dengan orang cerewet gimana menghadapinya?
musuh dengan orang yang pendiam, gimana cara untuk menyikapinya? Ini harus ada di dalam diri Anda, harus punya rasa simpati. Nah ini isi-isi daripada wadah. Jadi kafi itu ibaratkan wadah, isinya bermacam-macam. Ada simpatik, ada seimbang, ada bermasyarakat, ada merawat, ada melindungi, ada kepribadian yang bertanggung jawab, dan ada semangat untuk menjadi pribadi yang positif, dan macam-macam di dalam gelas, di dalam wadah. Saya harap semoga Anda mampu untuk mengamalkan kafi yang diharapkan oleh kedua orang tua. Paham ya? Nah, kalau misalnya kafi ini mau pergi ke Medan untuk kuliah, kita doakan. Kita doakan. Pesan yang kedua dari saya. Tadi pesan pertama mengenai tentang apa? Nama yang kau sandang. Pesan yang kedua dari saya, apa yang pernah dipesankan oleh Syekh Burhanuddin Islam Az-Zarnuji di situ, serulah. Yang sudah Anda dengar, saya hanya menegaskan lagi, mengulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh beliau. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Ilmu itu sangat penting. Ya, belajarlah semampu kamu. Kamu mampu belajar di Batam, belajar di Batam. Kalau Anda mampu belajar di Medan, mau pulang ke Medan, mau kuliah di Medan, silakan. Di Medan itu juga ada universitas. Di kota Batam juga ada universitas. Mau belajar di universitas yang ada di Jember atau di Jawa, di Jakarta atau di Kalimantan, terserah. Nah, kebetulan kemauan kamu, keinginan kamu, impian kamu, harapan kamu ingin berkuliah di Medan. Ya, dari Medan jauh, ya, biayanya banyak, naik pesawat, ya kan, jauh dari kedua orang tua, ya. Tapi kan punya kawan, punya saudara di sana banyak, ya. Karena aslinya kan ke sana. Nah, wa innama syaraful ilmi. Ilmu yang sudah Anda dapat di kota Batam ini jangan sampai dihilangkan, ditinggal. Tetapi ilmu yang sudah Anda dapat di kota Batam ini amalkan di kota Medan. Wa innama syaraful ilmi, karena ilmu itu sangat penting. Ilmu yang Anda dapat dari Batam, dari Bengkong, dari Palem Raya, dari Sungai Raya misalnya, dari Tanjung Banon ini, dari PPA, Pondok Pesantren Agro, Anda dapat ilmu dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam ustadz yang telah mendidik Anda, memberikan pengertian, pemahaman kepada Anda, dari berbagai macam ilmu yang Anda dapat sekarang. Jadikan ilmu yang Anda dapat itu likaunihi wasilatan ila taqwa. Jadikan ilmu yang Anda dapat menjadi suatu perantara. Jadikan ilmu itu suatu perantara. Jadikan ilmu itu suatu sarana. Jadikan ilmu itu suatu sarana atau perantara, atau kalau dibahasakan lain, jadikan ilmu itu suatu kendaraan, suatu tunggangan untuk Anda menjadi orang yang bertakwa. Likauni wasilatan ila taqwa. Jadikan ilmu menjadi suatu kendaraan, suatu tunggangan, suatu sarana, suatu perantara di mana Anda menjadi orang yang bertakwa. Imtitsalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Saya ulang, menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilakukan oleh Anda, ilmu sudah didapat, ilmu sudah diperoleh. Jadikan ilmu itu menjadi suatu tunggangan untuk menuju di jenjang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati yastahiqu bihal karamah. Maka kalau itu dilakukan oleh Anda, Anda sudah berilmu, Anda sudah bertakwa, allati yastahiqu bihal karamah. Dengan takwa inilah, dengan ilmu yang Anda dapat, dengan ketakwaan yang Anda punya, dari sebab ilmu yang Anda dapat,
menerima allati yastahiqu bihal karamah. Anda akan menerima suatu pemberian daripada Allah. Anda akan menerima hadiah daripada Allah. Apa itu? Yastahiqu bihal karamah, yaitu menerima suatu kedudukan, pemberian kedudukan, hadiah kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Yang awalnya Anda tidak mulia, Anda bisa menjadi mulia. Yang awalnya Anda tidak terhormat, Anda menjadi terhormat. Yang awalnya Anda tidak spesial, Anda menjadi orang spesial. Karena apa? Karena ilmu. Sebab ilmulah Anda dispesialkan, sebab ilmulah Anda dimuliakan, sebab ilmulah Anda dihormati, ditaqdimi. Ya kan? Maka allati yastahiqu bihal karamah, kalau itu sudah dapat karamahnya, kedudukannya Anda sudah dapat, maka yang terjadi yang terakhir wasa'adatal abdiyata. Anda hidup di dunia, sebentar lagi Anda meninggal. Tidak lama lah Anda hidup itu. Mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun istad. Istad itu apa? Istad itu apa? Istad itu apa? Istad itu mati. Jangan sampai Anda meninggal dunia tidak meninggalkan jejak. Tapi bagaimana Anda meninggal di dunia, Anda meninggalkan jejak. Anda dari kota Batam pulang ke Medan, akan meninggalkan Medan. Jangan sampai sejarah atau kehidupan dari awal Anda ada di Batam sampai sekarang, jangan sampai ada orang-orang yang melupakan tentang apa-apa yang pernah Anda lakukan di kota Batam. Tapi justru Anda harus bisa menggambar, melukis, mengukir suatu sejarah-sejarah agar adanya kehidupan Anda dikenal dan dikenang. Dikenal dan dikenang. Buatlah suatu lukisan yang sekiranya orang itu mengenal. Buatlah gambaran yang sekiranya gambaran itu dikenal. Indah. Kafir itu anaknya baik, yang berbuat baik kepada orang. Ya, berbuat baik kepada orang. Insya Allah orang yang merasa dibaiki oleh Anda, maka orang itu akan selalu ingat kepada Anda. Walaupun Anda ke kota Medan, Anda nggak ingat sama orang itu, tapi orang itu akan selalu ingat. Iya ya, saya rindu sama Kafi, sudah 2 tahun, 3 tahun nggak jumpa. Kafi kuliah di Medan, kayak apa Kafi sekarangnya? Orang itu ingat kepada Anda. Kenapa? Anda sudah menanam suatu kebaikan di Batam. Jadi kalau Anda pulang ke Medan, kemudian ada niat lagi mau ke Batam, maka lukislah kota Medan itu dengan lukisan-lukisan yang indah, gambarlah kota Medan itu dengan gambaran-gambaran yang indah, sehingga Anda akan dikenal di kota Medan. Nah, seperti itu. Dimanapun Anda berada, lukislah tempat itu dengan lukisan-lukisan yang indah, sehingga Anda akan mendapatkan sa'adah, lukisan yang berilmu, bukan melukis dengan hal yang tidak berilmu. Ya, melukis dengan berilmu, bukan melukis tak berilmu. Makanya di situ disebutkan yang tadi wa inna masarafil ilmi. Ilmu itu penting. Kalau Anda mau melukis, maka lukislah sesuatu itu dengan ilmu, bukan melukis seenak-enaknya saja, berbuat sesuka-sukanya. Wah, saya bersuku, saya mau tidur, mau berangkat ke sana sesuka kita, nggak bisa. Jadi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita buat harus didasari dengan ilmu. Ya, sehingga dengan apa yang kita lakukan, kalau didasari dengan ilmu, insya Allah akan dapatlah Anda itu bukan hanya allati yastahiqu bihal karamah, tetapi Anda juga mendapatkan wasa'adatal abdiyata. Keberuntungan itu akan berpihak kepada Anda. Keberuntungan, kebahagiaan, kemanduran, kalau bahasanya lain, Anda itu semuanya akan berpihak kepada Anda. Jadi orang untung ya lukis dengan kebaikan, tapi didasari dengan ilmu. Insya Allah Anda akan mendapatkan keberuntungan itu bukan hanya di dunia, tetapi di dunia dan akhirat. Di dunia Anda beruntung, di akhirat juga Anda beruntung. Doakan kan, Kafi.
bisa kamu nasihatkan, apa yang bisa kamu berikan sesuatu kepada kami. Satu nasihat, tidak usah banyak-banyak, sedikit aja yang penting bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang intinya, apabila Bang Kafi sudah pergi untuk menimba daripada ilmu di suatu tempat, yaitu di Medan, maka apabila Bang Kafi mencari ilmu, maka ingatlah pesan ulama yang di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Syekh Burhanuddin Al-Mazarnuji mengatakan, al-ilmu harbun lil fatalil muta'alim. Ilmu itu bisa menjadi musuh bagi seorang pelajar, bagi seorang mahasiswa. Apabila ia sedang menimba daripada ilmu di suatu pendidikan, maka ilmu itu bisa menjadi musuh bagi diri kita. Dikarenakan kita memiliki daripada satu sifat atau watak di dalam diri kita, yaitu sifat sombong. Sifat selalu sok merasa hebat, sok merasa tinggi. Maka disitulah ilmu akan memusuhi daripada kita. Dan tidak hanya itu, kita juga apabila kita sedang mendapatkan daripada ilmu, kemudian ilmu itu tidak kita rawat. Andaikan kita sedang mencatat daripada ilmu di dalam buku, maka kemudian buku itu kita campak, maka itu adalah salah satu di mana orang ini merasa sombong terhadap ilmu. Maka yang perlu diingat sebagai Bang Kafi, apabila Bang Kafi sudah mencari daripada ilmu, maka tumbuhkan rasa sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati, agar menjadi orang yang selamat. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi nasihat yang ketiga tadi, al-ilmu harbun. Ilmu itu akan menjadi musuh kalian. Padahal ilmu itu penting, tapi ilmu bisa menjadi musuh kita. Kok bisa? Kalau ilmunya, kalau kita mencari ilmu, kalau kita ini apa tadi? Sombong. Ya. Sombong. Jadi yang harus dikedepankan rasa tawadhu agar terhindar daripada hal-hal yang bisa berakibat ilmu akan memusuhi kita. Ya, kalau kita sombong, ego, merasa sok pintar, sok pandai, sok bisa, akhirnya ilmu akan memusuhi kita. Ilmu akan memusuhi kita. Maka harapan saya kami harus punya sifat at-tawadhu, rendah hati, selalu merasa dirinya gimana gitu, selalu butuh. Di antara salah satu orang yang rendah hati itu kalau nulis kitab atau nulis pelajaran dari guru, Anda masuk ke Medan sana kuliah, dengarkan apa yang disampaikan oleh dosennya. Ketika ditulis di papan oleh dosen, Anda juga menulis, hargai tulisannya, muliakan tulisannya. Maka disitulah di antara salah satu alamat tawadhu, tanda-tanda bahwa Anda punya sifat tawadhu. Kalau Anda sudah punya sifat tawadhu, insya Allah ilmu Anda akan terhindar dari mana ilmu itu bisa membenci kamu atau bisa memusuhi Anda. Jadikan ilmu ini menjadi teman, sahabat yang bisa menghidupkan di dalam diri Anda, sehingga Anda menjadi orang yang best of the best. Gimana? Best of the best. Gimana? Best of the best. Amin. Amin ya Rabbal. Untuk kasih, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. 15 hari saya belajar di Pondok Pesantren Anggrek dari Jumat tanggal 13 bulan Agustus. Saya menginjakkan kaki di sini untuk kabarkan kepada Ustadz untuk mengabdilah kepada pesantren. Saya belajar banyak sekali ya, tentang pengalaman hidup, terutama tentang tanggung jawab. Yang saya ingin sampaikan sedikit saja kepada teman-teman bahwa tetaplah bersemangat mencari ilmu. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, jangan merasa sombong, tapi beranggaplah bahwa diri kita itu belum baik, sehingga yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri, mengislah diri, agar kehidupan kita itu bisa jadi lebih bermakna. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini perjalanan untuk mencari ilmu ke kota Medan diberikan kemudahan oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah, diberi pengertian yang luas seluas-luasnya oleh Allah, diberi pemahaman yang luas seluas-luasnya oleh Allah, diberi limpahan barokah, diberi rahmat oleh Allah, dan senantiasa Allah memberikan bimbingan, didikan, arahan daripada kafi sehingga kafi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sekaligus mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tegak. Doakan kafi. Allahumma allimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa unadi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hudal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأرباع ونفس لا تسبع وعين لا تدمع. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك علمنا 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 بعلمك بعلمك علم الآخرة علم الآخرة علم الآخرة علم اليقين علم اليقين علم التوجه وتقرب إلى حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل